Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Kayanti, NIM saya 220510202. Di dalam video ini saya akan membahas analisis saya terhadap hak paten kasus Nokia versi Oppo. Kasus Nokia versi Oppo adalah sengketa paten yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain terkait teknologi yang digunakan di dalam telepon genggam, yang dimana Nokia menggugat Oppo atas tuduhan pelanggaran 3 hak paten terkait teknologi 4G, 5G, dan Wi-Fi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nokia juga menggugat Oppo di beberapa negara termasuk Jerman, Australia, dan Indonesia. Nokia menuntut ganti rugi sebesar 597 triliun di setiap gugatan, sehingga totalnya itu ada 2,38 triliun. Awal mulanya yaitu pada tahun 2018, Nokia dan Oppo pernah memiliki perjanjian lisensi paten yang memungkinkan Oppo menggunakan teknologi tertentu milik Nokia. Namun sekitar tahun 2021, Nokia menggugat Oppo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan diduga melanggar hak paten Nokia di bidang teknologi 5G, 4G, dan Wi-Fi. Nokia mengklaim Oppo menggunakan teknologinya tanpa izin setelah perjanjian lisensi sebelumnya berakhir. Gugatan awal Nokia bernilai fantastis, yaitu 2,3 triliun. Detail spesifik paten yang dilanggar Oppo tidak dipublikasikan secara luas, namun secara umum gugatan terkait teknologi yaitu 5G, teknologi inti untuk jaringan data seluler generasi keempat. Terus ada 5G, teknologi untuk jaringan data seluler generasi kelima, menawarkan kecepatan lebih tinggi dari 5G. Terus ada Wi-Fi, yaitu teknologi nikabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini terkait dengan cara antena ponsel memancarkan sinyal. Nokia memiliki paten atas cara khusus untuk menyembunyikan informasi konfigurasi antena dari jaringan seluler. Hal ini diklaim dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Di dalam kasus ini ada beberapa dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kepastian hukum. Penyelesaian kasus ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi perusahaan teknologi yang berinovasi dan mengembangkan teknologi baru. Hal ini dapat mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan karena perusahaan akan lebih yakin bahwa mereka akan dapat melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dampak negatifnya yaitu meningkatkan biaya litigasi, yang dimana sengketa paten bisa mahal dan memakan waktu. Hal ini dapat membebani perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah yang menghambat inovasi. Terus juga ada penghambatan persaingan, yaitu penegakan hak paten terlalu ketat dapat menghambat persaingan dan membuat pasar menjadi kurang dinamis. Hal ini karena perusahaan mappar yang memiliki portofolio paten yang besar mendorong fragmentasi teknologi jika perusahaan yang berbeda memiliki hak paten dan teknologi penting. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi teknologi. Hal ini dapat membuat produk dan layanan lebih mahal dan kurang kompatibel sama lain. Dasar hukum dari kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu tentang hak khusus yang diberikan negara pada penemu investor atas temuannya atau invensinya di bidang teknologi untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya. Kesimpulannya yaitu kasus Nokia versi Oppo yang melibatkan tuduhan pelanggaran paten teknologi 5G, 4G, dan Wi-Fi oleh Oppo terhadap Nokia berakhir dengan kesepakatan damai pada tahun 2020. Tidak ada keputusan pengadilan formal yang di mana pengadilan tidak memutuskan pihak yang menang atau kalah. Kedua belah pihak, Nokia dan Oppo, mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Meskipun detail kesepakatan dirahasiakan, hasil yang paling mungkin adalah Oppo setuju untuk membayar lisensi pada Nokia untuk menggunakan teknologi yang dipatenkannya. Sekian analisis saya, terima kasih.